Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yasir Resahma, mahasiswa Fakultas Hukum UNIP, NPM B1A021073. Saya akan menjelaskan tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung Tinggi Negeri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kewenangan dan tugas Kejaksaan Republik Indonesia: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara, melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana. Fungsi kejaksaan: fungsi penuntutan, mengajukan tuntutan hukum atas nama negara kepada tersangka atau terdakwa di pengadilan, menyusun tuntutan pidana berdasarkan fakta dan bukti hukum. Fungsi eksekusi, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fungsi pengacara negara, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, pemerintah, dan lembaga negara dalam perkara perdata atau tata usaha negara. Fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum lainnya. Fungsi kejaksaan dalam pencegahan korupsi, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, melakukan kerjasama lintas lembaga untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Kewajiban kejaksaan. Berikut adalah kewajiban utama Kejaksaan Agung: melaksanakan tugas penuntutan menjadi lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penegakan hukum, memastikan tegaknya hukum secara adil, profesional, dan tidak memihak, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi atau pelanggaran HAM berat, peran dan perlindungan kepentingan hukum umum, mengawal dan memastikan kepentingan umum, seperti kasus lingkungan atau hak masyarakat terlindungi, mewakili negara dan pemerintah di dalam dan di luar pengadilan dalam sengketa hukum, pemberantasan korupsi dan kejahatan lain, berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, tindak pidana ekonomi, dan pelanggaran HAM berat, melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk menangani tindak pidana lintas negara seperti perdagangan manusia atau narkotika. Pembinaan kesadaran hukum, melakukan edukasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam penanganan perkara, pengawasan dan pengendalian, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa di seluruh Indonesia, menjamin profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Kelemahan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia: independensi yang rentan. Meskipun secara hukum Kejaksaan Agung bersifat independen, seringkali ada anggapan bahwa lembaga ini mudah dipengaruhi oleh kuasa eksekutif atau kepentingan politik tertentu. Tekanan dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat proses penegakan hukum yang adil. Korupsi di internal kejaksaan. Beberapa kasus korupsi yang melibatkan jaksa atau oknum di lingkungan Kejaksaan Agung mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Adanya indikasi penyalahgunaan wewenang seperti praktik suap atau gratifikasi dalam pengambilan keputusan hukum. Kurangnya transparansi. Proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkadang dianggap kurang transparan oleh masyarakat. Sulitnya akses informasi terkait perkembangan kasus tertentu munculkan persepsi negatif tentang kinerja institusi ini. Tumpang tindih dengan lembaga lain. Dalam beberapa kasus terjadi tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan Agung dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti KPK atau Polri, terutama dalam kasus korupsi atau kejahatan besar. Kapasitas sumber daya manusia. Tidak meratanya kompetensi dan profesionalitas jaksa di berbagai daerah, yang kadang menyebabkan perbedaan kualitas penanganan perkara. Minimnya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan etika jaksa. Penanganan kasus yang lambat. Penanganan perkara yang memakan waktu lama sering menjadi keluhan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh beban kerja yang tinggi atau birokrasi yang berbelit-belit. Kurangnya fokus pada hak korban. Beberapa kasus menunjukkan kurangnya perhatian Kejaksaan Agung terhadap perlindungan hak-hak korban dalam proses hukum, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Minimnya pengawasan internal. Sistem pengawasan internal terhadap kinerja jaksa dan staf lainnya terkadang dianggap lemah
sehingga kasus pelanggaran etika atau hukum tidak segera terdeteksi. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.